saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38 tentang kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengar peringatan dari Yesus kepada kita untuk waspada, berjaga-jaga. Ada banyak hal yang perlu dilakukan selaku orang yang berjaga-jaga. Namun dalam waktu beberapa menit ini, kita akan mengangkat satu saja hal yang penting yang harus dilakukan sebagai orang yang berjaga-jaga. Hal penting yang patut kita lakukan sebagai orang yang berjaga-jaga adalah memelihara relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam relasi yang intim dengan Tuhan akan terjadi kepekaan untuk merasakan kehendak dan tuntunan Tuhan. Dengan kepekaan seperti itulah kita menjadi orang-orang yang siap siaga, yang berjaga-jaga. Bagaimana cara kita memelihara relasi yang intim dengan Tuhan? Memelihara relasi yang intim dengan Tuhan dilakukan dengan cara berdoa secara tetap dan teratur, juga dengan mendengarkan sabda Tuhan secara tetap dan teratur. Anjuran untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama dalam keluarga mudah dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Dalam berdoa, tentu masing-masing kita punya pengalaman berbeda-beda. Mungkin kita mengalami dalam keluarga kita bahwa kita bisa berdoa secara tetap dan teratur, tetapi itu dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak bersama-sama sebagai satu keluarga. Bapak berdoa sendiri, ibu juga kusuk berdoa sendiri, anak-anak juga terbiasa berdoa teratur, tetapi sendiri-sendiri. Pagi hari bangun tidur, juga pada malam hari ketika akan tidur. Saudara-saudariku, dalam sharing keluarga, banyak keluarga mengatakan mereka mengalami kesulitan untuk berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Saudaraku, kalau masing-masing anggota keluarga, suami, istri, anak sudah terbiasa dengan doa pribadi yang tetap dan teratur, sekalipun masih kurang dalam hal doa bersama sekeluarga, ini sudah patut kita syukuri. Karena kebiasaan berdoa secara tetap dan teratur ini merupakan modal kekuatan untuk berjaga-jaga. Dan kalau sudah ada keintiman pribadi dengan Tuhan, maka tidaklah sulit untuk membentuk keintiman keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudari, Paus Fransiskus dalam misa Senin pagi di Casa Santa Marta, Paus Fransiskus berdoa bagi keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan akibat pandemi Corona ini. Dan dalam kesempatan itu Paus mengatakan bahwa untuk bisa memelihara kebiasaan doa pribadi maupun doa bersama di dalam keluarga,
dibutuhkan 3 hal: iman, ketekunan, dan keberanian. Iman adalah persyaratan pertama untuk doa yang benar, kata Paus Fransiskus. Seringkali doa hanya lisan dari mulut, tapi tidak datang dari iman di dalam hati. Doa yang demikian bukanlah doa, kata Sri Paus. Doa haruslah berupa ungkapan hati yang terucap dalam suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Persyaratan kedua, kata Paus, adalah ketekunan. Kadang-kadang keteraturan doa kita terhalang oleh situasi dan kondisi tertentu. Jangan surut, jangan lemah, jangan putus asa. Tetaplah tekun melakukan doa pribadi maupun doa secara bersama-sama di dalam keluarga. Dengan jalan itu, kita masuk dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak hanya secara pribadi, tetapi intim dengan Tuhan bersama-sama sebagai satu keluarga. Persyaratan ketiga adalah keberanian. Ini adalah persyaratan ketiga, kata Paus. Kalaupun saat ini keluarga kita belum memiliki kebiasaan untuk berdoa bersama, bahkan kita merasa tidak mampu untuk berdoa bersama, kita harus berani memulai, berani merencanakan, berani menentukan waktu yang tepat untuk berdoa bersama-sama. Semua manusia diberi waktu yang sama, 24 jam sehari. Kita pasti selalu menyediakan waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Bagaimana anggapan kita tentang doa bersama dalam keluarga? Kalau kita merasa bahwa doa bersama dalam keluarga itu penting, maka kita pasti menyediakan waktu untuk itu. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Untuk bisa berjaga-jaga, kita perlu memelihara relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi intim itu diwujudkan dengan berdoa secara tetap dan teratur, serta mendengarkan sabda Tuhan juga secara tetap dan teratur, dan itu dilaksanakan baik secara pribadi, tetapi juga perlu dilakukan secara bersama-sama di dalam keluarga. Kalau hari ini keluarga kita belum biasa melakukan doa bersama-sama dan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama, maka segeralah mulai. Tentu ada hambatan situasi dan kondisi, tapi Paus mengatakan segeralah lakukan itu dengan iman, dengan ketekunan, dan dengan keberanian. Menurut Paus, pasti bisa. Marilah saudara-saudariku sekalian, kita memelihara relasi yang intim dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Teruslah berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam keluarga. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang berjaga-jaga. Kita menjadi keluarga yang berjaga-jaga. Tuhan memberkati.